Pedol dapat kerjaan masang keramik puskesmas jadi 18 lantai lah ini. Ya kita vakum dulu, jadi kita fokus berkegiatan. Nah akhirnya kita ketemu lagi sekarang. Teman-teman yang lain masih di puskesmas, masih masang yang lain. Itu gue bikin video kita seharian ya masih di Jambore. Itu masih ada almarhum Simon. Iya, Simon almarhum. Terus gue pakai anjingnya Simon gitu yang kan karena mungkin Simon kan rada gagap itu nurun ke piaraan jadi anjingnya tuh au. Karena kalau kita lihat gambarnya Apa yang salah di sini? pecinya. Itu bukan peci, itu kano itu dipakai di kepala itu. Enggak, mungkin tadi sebelum dipakai ini peci kecil kayaknya. Iya, terus dipegang gede. Kayak peler. Ketemu lagi sama kita dari siap ngapa yang nggak siap? Ya, Iya nggak apa-apa. apa-apa. Akhirnya setelah Ibu Purnama. kita rada vakum hampir 4 bulan. Kebetulan Pedol dapat kerjaan masang keramik puskesmas jadi 18 lantai lah ini. Ya kita vakum dulu, jadi kita fokus berkegiatan. Nah akhirnya kita ketemu lagi sekarang. Teman-teman yang lain masih di puskesmas, masih masang yang lain. Ngecat, masih ada yang masang plafon. Masih ada yang ngedak, iya. Ya gitu-gitulah. Tapi karena permintaan dari teman-teman, yang tinggi. iya. Permintaannya udah lu tutup aja, ngapain sih Sal? Komedian banget lu anjing lu bilang gitu. Ya akhirnya kita rilis lagi. Kenalin sekarang gue bareng sama ada Noto. Ada Mas Jivo. Wih, Oh iya anjing. Jivo dong. Mas Jivo, bidangnya apa nih? Korek api. Korek api. Bukan. Hah? Jivo. Pakai bensin loh. Masa lu apa-apa main bensin aja? Malam kita mau ngulik doi. Iya, ini Jivo teman lama gue. Terima kasih. Halo teman-teman. Doi salah satu gue harus sampein lah faktanya bahwa lo yang terlibat dalam acara prewedding gue dan semua videonya dia yang buat waktu itu. Dan fakta menarik ya, baru diungkap tadi sore. Ternyata itu first project dia yang ngurus begitu gue anjay. Selain Mas Jivo, kita juga ada di Upon Coffee. Cie gitu. Lokasi di sebelah kiri ya, kalau sebelah kanan menyalip kan. Di Cibubur masih di Gang Blimbing depan Almarhum. Jadi yang mau ngopi-ngopi nongkrong Wallace di sini ya kita sih betah di sini. Aman tempatnya. Aman. Yang punyanya nggak pernah komplain tapi suka nulis status di WhatsApp aja kalau marah. Ya ini Jivo, terus gimana doh? Lu sebelum ke Jivo ya kita ke Pedol dulu. Betul. Gimana doh? Gimana apa ini? 4 bulan lah ya. 4 bulan. Karena memang Kita kan ngikutin anjuran pemerintah juga buat meminimalisir penyebaran COVID. Jadi kayaknya ya udah di rumah aja gitu loh. Daripada begini kan kita banyak yang nonton ya kan. yoi. Pedol lagi ternak burung juga ya? Iya. Burung apa? Burung kicau, Burung kenari. kenari. Mahal tuh Mas Jiwo. Buat ngisi-ngisi kekosongan. Burungnya yang berkicau itu harganya 2 jutaan, tapi di sampingnya ada kenari diem aja. Itu harganya 4 juta. Kenapa lebih mahal? Karena dia pencipta dari kicauannya. Bisa ya? Ya, burungnya diemnya gini tuh. Anjing. Gitu. Iya. Noto gimana Noto? Apa? Teman SMA ya. Iya, San. Gua harusnya hari ini ada Batak, cuman Batak mana Bataknya? Batak mendadak dipanggil pimpin aja. Enggak. Jadi gue nyari yang tektokan lucu-lucu ya ada Noto aja lah gue temenin kemari. Siapa tahu lucu kayak nggak tahu. Ya, padahal enggak. Nggak tahu juga. Karena gue tahu. Balik ke Jivo. Mas Jivo gimana kabar? Sehat. Nah, Langsam ya. langsam selalu. Seneng mulu orang kaya anjing. Amin. Berarti sekarang kegiatan di Samarinda. Lebih banyak di Samarinda. Kantor di sana. Enggak, kantor yang
vendor untuk visual pernikahan di Jakarta. Di sana kebetulan lagi bikin usaha baru. Sedap. Apaan tuh? Material. Baterai ya. Tubuh pedet Pasar Jaya dong. Getir. Getir. Oh, Anjing. Nah, Serius? Enggak. Oh, lain. Panjang. enggak maksud gua terakhir kita janjian lu di Wonosobo. Iya. Videografer juga. Iya. Akhirnya ada kerjaan Jakarta, lu barengin sama schedule kita. Iya betul. Gitu. Oh, ini kesini sebenarnya temanya ada kerja juga nih. Ada kerjaan Ada aja, kerjaan juga. diselipin ke kita gitu. Makanya kemarin gua make sure teman-teman ada teman gua nih videografer Nusantara kan. Ya kita coba bahas lah. Iya. Nusantara tuh maksudnya namanya Nusantara. Bukan atau dong, Dok. bentuk Jadi- jelajah Nusantara. Jadi tuh sebenarnya saya punya komunitas. Komunitas itu perkumpulan teman-teman profesinya pekerja visual pernikahan se-Nusantara. Oh, lingkupnya. Lingkupnya ya. Skupnya ada Nusantara satu- sudah? Nusantara. Papua sudah berarti? Sudah. Ini janjian yang ngerekam OKB doi. Ya lu ngapa? Yang diserang sama pasukan setan kan? Oh bukan. Oh, Lu masih nonton TV ya? Gue sih enggak. Gue sih enggak anjing. Oh berarti skup lu udah nasional Mas Jiwo? ya. Itu karena lu ngebantuin videografernya Habaib itu. Jadinya langsung Kobul ya. dapat karomah tuh. Padahal memang Habib Eta lah nggak mau bayar. Ngeles mulu anjing. Iya kita mau bahas masalah pengalaman Mas Jivo. Gimana Mas Jiv? Terlanjur kecebur kah atau memang akhirnya oh ini gue dapat anginnya di sini nih, udahlah gue bahasainnya sekalian gitu. Jadi gini Bang Dal. Ya. Dan nanya kan saya? Iya salah. Kan kita temenan. Iya. Jadi gua prolog dulu kali ya. Silakan. Tadi Pizza udah mention. Nah, Gue terlibat di sejarahnya Anjay. pernikahan. Iya. Tapi banyak hal yang menarik nih pada saat itu gitu. Itu jadi batu loncatan tunggu. gua. Tapi itu bener-bener proyek pertama ya? Paling pertama. Berarti lu sekalian belajar juga. Niatnya udah ada. Oh, udah Cuman ada. memang gue dikelilingin dengan lingkup-lingkup yang apa ya? yang- Justru gua awal ketemu dia dia lagi aktif kegiatan baca komunitas jalanan gitu Jadi dia bikin perpustakaan. Oh iya. Doi emang sosial banget nih orangnya. Ya Jamfit kan, terus Oke. ada Ateng apa segala macam. Dia nyetem tuh frekuensinya tuh ya. Dem. Akhirnya ketemu Pinsa, terus udah ada niatan tuh mau ke sana ke arah dulunya mindsetnya kayak oh ya udahlah ya udah merekam saja, tidak Ya. ada mindset yang oh harus bagaimana Ya. nantinya apa gitu kan. Akhirnya berjalan di situ. Nah, sampai di Rumah. Dimin ya di rumah ditinggal. Monyet. Enggak, maaf. Jadi ada Kerak. cerita menarik. Itu pas hari pernikahannya Pinsa. Nah, Gue nginep di situ di rumah. Jadi Di memang rumah kebetulan Pinsa? di rumah Pinsa. Jadi kebetulan memang besoknya tuh gue juga harus bertanggung jawab memutarkan video. Ya. Akhirnya gue nginep di situ, terus tidur. Mabuk dulu. Mabuk dulu. Mabuk bener. dulu. Terus- Bujangan dong. Iya dong. bujangan dong. Terus paginya ini bang udah apa? Bokapnya Pinsa, bangun, lu nggak jadi nikah. Terus Pinsa bilang gini, apaan sih emang sekarang hari apaan sih? Besok kali gitu. berarti doi aja nggak hafal ya? Iya gak Oh, apa mabuk padahal. dong. Mabuk aja dong. Oh iya bapak gua. Bapak gua datang pakai meja dong. Ayo, Ca, mandi. Jadi nggak nikah? Sabtu, gua bilang gitu. Lu nikah lu lupa sah? Lupa toh. Jadi gua merit jadi kita kan prepare nih, nongkrong di gedung ngeband sampai pagi mabuk, sampai genset jambore jebol. Jadi pas gua kawin akad lampu mati dong. Anjing. Iya. Itu karena ini Sa. Jadi penghulu baru datang nih ke rumah nih. Mungkin mau bareng ke sana kan. Iya. Ke gedung. Bisa bilang itu penghulu apa minion kan? Anjing kecil banget. Pecinya kuning, kayak Lego mau sholat kan.
Astagfirullahaladzim Pak Penghulu, maaf. Udah nggak ada deh. Tapi lu tangannya gini nggak deh? Matanya satu. Makan nggak bisa cuma coliin orang doang aja. Bangsat lu mata. Gitu. Jadi gitu cerita menariknya. Oh lu kita sekamar tuh ya bareng-bareng tompel ya. Lu bener-bener itu pertama ya. Pertama, nah dari situ udah mulai kebuka lagi tuh. Tapi ada deg-degan apa gimana? Oh gagal nggak? Kan yang kawin gua. Yang deg-degan malah gua dong. Iya. Dia kan untuk Iya. semuanya pertama kali. Oh, iya. Yang jadi masalah ya kan. Karena kan dia kan tadinya dari kameramen terus ke WO kan naik ya. Oh enggak. Dari buku. Oh, dari buku tuh malah. Iya, dari sosial terus Kameramen kecebur tolong di beda. industri visualnya. Kalau ngomong Terus maksudnya kan untuk kalau WO kan lu untuk mempersiapkan semuanya Oh gitu. enggak ada urusan sama WO. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita dia emang bagian job desk-nya hanya si videografer aja. Oh, videografer Mungkin aja. juga rekam acara. Mengabadikan Dokumentasi. acara. Dokumentasi aja. itu gua bikin video kita seharian ya Mas Jif, di Sehari. Jambore. Itu masih ada almarhum Simon. Oh, iya. Iya, Simon almarhum. Oh, benar. Terus gue pakai anjingnya Simon gitu yang kan karena mungkin Simon kan rada gagap nih dong, nurun ke piaraan jadi anjingnya tuh Gagap. au au au. Maaf ya Simon, bercanda Mon, lo kan tahu gue. Anjingnya nurut tapi kalau ngegonggong jadi orang nggak pernah takut gitu toh. Nggak bercanda Mon, ya. Nah gitu lah, nah Jivo, terus prolo dulu masalah wedding Ya, gue. jadi dari situ tuh gua tuh mulai kebuka lagi modal. Nah, Mulai kebuka lagi tuh. Terus akhirnya banyak pelajaran lah dari situ Ya. gitu. Banyak pelajaran kayak misalkan treatment yang sekarang gue pakai nih, karena gue banyak ambil dari nggak cuma dari Pinsa sebenarnya, cuman yang paling lekat tuh beberapa dari Pinsa, gimana caranya men-trigger orang supaya berkomunikasi, apa namanya, mengeluarkan lelucon. Ya. Karena gue tuh secara teknis adalah visual yang bergerak gitu, bukan foto. Kalau foto Iya. ya butuh trigger itu, cuman tidak terlalu powerful. Nggak terlalu. Nah, gue belajar banyak dari Pinsa terutama. Jadi Ekspresif gimana yang caranya natural gitu ya. ngajak orang bercanda buat dia tuh nggak tegang di depan kamera. Gue belajar. Jadi gue tuh mengambil pelajaran bahwa gue tuh bukan profesi gue cuman hanya sebatas mengabadikan dokumentasi saja. Gue harus ada komunikatifnya, harus mempelajari wawasan yang luas. Jadi kalau gue kan tiap minggu gitu ya, atau tiap ada beberapa project itu kan orangnya berbeda-beda Iya. karakternya. Iya. Oh coba nyari selaras frekuensinya Iya. dulu deh, nyari kita men. Jadi menurut gue profesi gua atau teman-teman juga di luar sana ya, mereka memang apa ya, tidak sebatas hanya untuk mempelajari teknis saja, harus mempelajari bagaimana Karakter berkomunikasi yang baik, orangnya. riset. Iya. Misalkan klien gue suka basket, ya gue harus malamnya mulai ngeriset tuh, Terus dalemin juga lah. biar pas di depan kamera Nggak buta-buta. Ilmu yang paling melekat gua kasih ke Mas Jivo tuh dong, ilmu ikhlas. Tadi dia nggak dibayar sama sekali. Serius? Iya. Gua sembah doang kayak pohon anjing. Itu yang hebat itu. Brother nih. gitu. Jadi kira-kira profesi gua profesinya kayak gitulah. Tapi lu nggak mau nyoba? Ini kan Doi sekarang udah ngetop. Lu nggak mau nyoba buat Nikah lagi. pakai jasa dia untuk kedua kalinya? Dia ini mau ngetep, ngebeng-beng. Karena itu tetap ya. Nah kalau lu tau kemarin pakai wedding, lu nikah sama teman PAUD ya? Dia polisi di Polda Metro Mini. Warnanya oranye. Markasnya segini nih. Canda toh. Yeah. Mas, tapi itu lu otodidak atau otodidak ya? Otodidak. Tapi memang menurut Kalau gua ya. otomotif dia nggak bengkel. Jangan. Tahan dulu dong. Tahan dulu tuh anjing. Tapi memang di zaman itu 2015 awal sinematik itu jadi satu hal yang baru ya Mas Jif. Baru betul. Dan itu karena proses produksinya pun rada rumit sebenarnya kan. Iya. Render yang panjang, Iya, apa iya, segala iya. macam. Berarti enggak gue sih suka ngomong sama Penyok. Penyok juga hilang ya dong 4 bulan ini. Ceng. Kalau sinematik itu berarti 40 fps gitu ya atau 60 atau apa gitu-gitu.
Lu udah ngerti duluan tuh ya gitu-gitu kan? Udah, sebenarnya sinematik itu kan bahasa sebenarnya, bahasa apa ya, bahasa di ranah industri visualnya, di ranah visual gitu ya, bukan bicara turunan teknisnya kayak bentuk apa sama segala macam, enggak, itu cuman pendekatan kayak motivasi gambar lo, pengambilannya bagaimana gitu. Bisa Teknis dikatakan ya. sinematik itu dengan motivasi seperti apa, apakah tenang, apakah banyak moving, apakah apa gitu. Jadi bukan ya, banyak yang salah kaprah bahwa sinematik tuh harus pakai ini atau harus begini, harus begitu, enggak juga. Nah, sebagai penyedia jasa di bidang itu, lu selalu bermanuver kah atau lu tetap pakai kuncian lu yang lu nggak share kemana-mana untuk lu bertahan? Ads tuh ya? Ya, jadi akhirnya gini, jadi sebenarnya tuh gue balik lagi ke yang sekarang ini, gue melakukan hal-hal yang lebih gue banget nih, kayak naratif gitu ya, Yoi. kayak pendekatan ke orangnya, menceritakan dia lebih dalam. Karena gue berpikir bahwa yang gue kerjakan tuh kan sebagai warisan, ditonton sama Yoi. Magenta, ditonton sama Jingga, Iya. mungkin anak mereka juga bakalan nonton prewedding lu. Jadi ada satu kejadian, gue tuh karya gue tuh membuat yang orang yang mau bercerai jadi tidak bercerai. Serius, sampai sebegitu kuatnya. Makanya gue akhirnya berpikir ulang, oh iya, masa iya sih sebegitu kuatnya. Jadi kayak, kok bisa ya? Oh, gue mempelajari bahwa ada hal tertentu gitu, jadi momen itu men-trigger kembali apa ya, kayak perasaannya dibalikin lagi nih, ada masalah, perasaannya dibalikin lagi ke oh, momen nikahan dia tuh sebegininya gitu. Akhirnya dia berpikir ulang, mungkin. Nah, semampu apa untuk lu kemudian mengkreatif satu hal yang menurut lu inilah kegiatan prepare lu yang paling maksimal? Mampu nggak? Atau memang sebagai kita ya, sama-sama pekerja seni, kita let it flow aja, minimal based on-nya kita tahu standarisasinya, nanti outputnya hasilnya kayak gimana itu bonus. Yang penting semua penerapan hasilnya baik. Ya, bisa begitu. Sama ya itu tadi kayak ini, gua nggak hanya cukup mempelajari satu bidang yang fundamental di industri gua gitu, kayak misalkan teknis alat gitu. Yeah. Nggak hanya cukup itu, Nggak mulu itu ya, nggak melulu tentang itu gitu. rohnya tuh nggak di situ. Nggak di situ sebenarnya. Ya mungkin esensi bisnis atau esensi industrinya punya masing-masing ya, punya esensi masing-masing ya. Ada yang memang teknis banget, alat banget, ada yang memang naratif banget gitu. Mindset orang tuh berbeda-beda. Pelaku di guanya udah punya mindset masing-masing. Jadi tinggal pilih gitu. Gue memilih untuk yang gue melakukan yang semampu gue gitu. Dengan kapasitas yaitu tadi, kayak gue mulai pendekatan lebih dalam, menceritakan lebih dalam. Untuk apa sih gue buat ini? Untuk apa mereka beli gue gitu. Nah terus kalau orang yang sudah married tiba-tiba nggak punya video, mau bikin video, bisa dibangun lagi ceritanya? Bisa. Udah pernah? Pernah? Enggak, gue mau nanya yang tadi mau cerai, terus gara-gara dia ngelihat Videonya, dia nggak jadi. nggak jadi. Ada begitu? Ada, mengalami sendiri. Surat tanahnya ketahan dong. Amat banget. Belum kelar. Enggak, kalau mau mantan bisa nggak begitu? Gue mau nanya. Lagu lu gokong. Aduh. Tapi lu bikin itu gimana? Masalah yang mau cerai gimana? Iya, gue mau nanya. Faktanya itu. apa? Serius lu? Ya, jadi Lalu di info. Dia pertama email, terus kedua nelfon. Tunggu, tapi itu kejadiannya dari pas lo dokumentasi dia tuh lama udah. Udah lama banget. Ada- Sekitar ada 6 bulanan atau 8 bulanan. 8 Gila. bulan udah mau cerai, sialan juga tuh. Hah? Speknya nggak sesuai kali. Anjing. Serius mas? Serius. 6 bulanan? 6 bulan udah mau cerai itu mas. Udah mau cerai dia. Nggak tahu ya permasalahan secara spesifiknya bagaimana. Tiba-tiba dia email, terima kasih banyak, apresiasi bahwa karyamu membuat kita berdua rujuk kembali. Oh gitu. Itu memek cewek di pinggang kali dong. Dia mengentot terus. Canda. Ini Gitu Bang Do. tapi Jadi, salut juga. Itu orang mana? itu Orang gila kan? 6 bulan kawin. udah cerai, Lu nggak nggak mikirin utang orang tua lu kalau lu kawinan. Cerai bego. gitu. Nah, tuh, cuman kalau sampai sebegitunya kayaknya lu bisa ikut ke ini ya, KUA juga.
masuk ke kantor urusan agama. Kalau mau lebih manfaat ke KUD. KUA biasa. Desa. Ya enggak, kalau di KUA aja orang akhirnya tetap cerai juga kan, Oh, mediasi iya. tetap cerai. Tapi kalau cuman pakai video kenangan bisa nggak cerai, gimana lo? Ya itu mah udah bicara rasa kali ya. Iya betul, sepakat. Beda-beda. Cuman kan berarti kan Kecuali dia jadi macan dulu ya dong. tapi tapi kan ada andilnya Mas Jivo juga besar di situ Iya. gitu. Karena dia ngelakuinnya dengan sepenuh hati, Ya mungkin maka kejadian begitu. ya mungkin momentumnya sama kondisi objeknya juga tepat. Tapi nggak ada kan yang gara-gara video lu malah dia cerai gitu loh. Oh, nggak ada. Ada. Email aja kali gitu. Cuma lu, karena bayarnya ngutang. Jadi perkara bulanan di rumah tangga. Ada tuh Masuk gitu. anggaran. Iya. Jadi bahan pikiran. 5 tahun di berkesenian di videografi dan fotografi. Foto atau Lebih ke video? videografi. Video. Udah sabuk hitam lah ya. Uts lah ya. Uts. Lagi ngobrol, monyet apanya diomongin. Apa suka dukanya Mas Ci? Banyak ya saya kayak apa ya, gue ini yang ininya yang seriusnya dulu gitu ya. Gue akhirnya mempelajari bagaimana, karena gue dekat dengan apa ya, dengan prosesi pernikahan gitu ya, prosesi. Gambaran singkat ketika lu dapat klien, trigger nge-bridgingnya dari awal sampai lu take shoot berapa lama tuh? Timelinenya? Sebulan? Enggak, pas di lapangan atau Apa penawaran lu ngasih simulasinya dulu apa? iya. Storyboard ya. Ya, Seberapa persennya diterapkan dari acuan storyboard sampai realisasinya? Ada meleset gak kadang-kadang? nah gini Sa, kalau dulu Teknisnya kan ya, biasa. teknisnya kalau dulu itu kan gua memang melakukan storyboard gitu ya, tapi pas udah jalan tahun ke berikutnya gitu ya, itu berjalan 1 tahun storyboard, terus tahun berikutnya udah enggak gitu, jadi udah kayak ngalir aja gitu yang ada di kepala. Terus karena kan adanya komunikasi, jadi gue misalkan klien datang, gue harus interview dulu lah, katakanlah pendekatan dulu. Mereka bagaimana hubungannya, mereka bagaimana sama-sama yakin, terus apa yang lo suka dari satu sama Oh lu lain. riset lah ya, Riset. masuk ke dalamnya tuh ya. Gitu. Berarti ide dari lu tuh? Iya, pengembangan dari poin-poin riset. Berarti kalau lu ketemu di ruang dimensi klien yang tepat, lu akhirnya punya nilai sendiri ya? Iya, tepat sekali. Gitu ya? Gitu. Jadi memang gue sendiri sekarang di industri yang memang pasarnya segmented sekarang. Jadi yang datang tuh yang udah mengerti dan paham Hasil. karya yang gue lempar ke publik. Oke sih. Gitu. Iya. Mahal nih loh, Kira-kira berapa? Amin. Kan jelas hasilnya. 15 menit itu tuh. Hitungannya per menit. Ya, ada beberapa yang kan ada paket banyak ya, ada menitnya segitu, ada macam-macam. Lu mau ngalahin Hotman Sitompul? Produksiannya mahal. Produksiannya sebenarnya secara teknis ya lumayan juga gitu, karena kan kualitas sama apa yang kita mau sampaikan harus balance. Nah, inilah mas gua pencapaian dalam karir Mas Jivo sudah, gua pikir udah aman ya loh. Amin. Tapi malah doi ngebuang badannya ke kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Nah, gua pikir sih karena apakah ini sindrom never enough manusia gitu. Mungkin Jadi pencapaian tertinggi lu adalah berguna buat masyarakat atau apa gitu. bisa jadi, nggak tahu ya, itu juga kadang-kadang men-trigger kembali gitu, kayak gue suka kemana-mana, terus gue suka ketemu banyak orang, gue suka mempelajari sesuatu yang jauh dari kota, budaya-budaya mereka. Berarti jauh dari kota Senen berarti ya? Iya. Iya. Dan dia Mampang goblok. gitu ya. Jadi gue suka itu gitu. Serius kita gitu. Nggak bisa dipungkiri, jadi gue
kadang-kadang gue suka kemana gitu, ke Sumba, gue mempelajari budaya sana, bagaimana tata Suku-sukunya gitu. ya tata keramanya bagaimana, terus bisa gue aplikasikan gak di pengkaryaan gue gitu. Jadi memang bahasa universal tuh gue bawa ke pengkaryaan, Nyambung tuh ya Mas. bisa nyambung. Mungkin gue ketemu klien yang memang dia juga suka budaya, jadi gue nyambung aja masuk. Gue punya bahan banyak. Iya, jadi misalnya dia orang Jawa tapi pengen pakai baju adat Papua ya kan mungkin juga. Bisa jadi. Bisa kan? Bisa jadi. Bisa jadi gila. Emang urusannya apaan, dia orang mana, mau pakai adat mana? Jadi gila. Mas Win, kita ngobrol-ngobrol lah di podcast, dia bilang gitu kan. Terus apa yang mau dibahas? Banyak lah fenomena-fenomena, karena Doi udah nge-handle kegiatan Nusantara lah ya, dari Aceh belum lah? Aceh belum. Sumatera mana? Paling tinggi secara skala atlas Bukit gitu? tinggi, bukit tinggi. Lebih tinggi. Papua sudah? Udah, Udah deh. udah. Anjing, udah kemana-mana. Luar negerinya Australia, Udah. udah. Nah, tapi gini, dengan kerjaan lu kayak sekarang, lantas bagaimana waktu lu merit kemarin secara dokumentasinya? Lu nge-vlog kah? Iya, dong, biasa ngurus orang. Ya, kan Terus dia interview temen-temennya- dirinya sendiri. temen-temennya Gua dia tuh suka sama ada. dia karena ini ya, dia bilang gitu. Ya kan nggak tahu. Kan kayak treatment lu gitu Iya, dong. iya, iya. Nah, berarti lu gali dari diri lu sendiri? Enggak juga? Enggak. Oh, nggak gitu? Enggak gitu. Banyak dibantu sama ya teman-teman lah. Iya. Tadi kan lingkupnya Nusantara ya enggak Mas? Nggak bedanya sama tukang cukur, Sa. Dia nggak bisa Dia nyukur nggak sendiri ya. sendiri. Tapi temen gua bisa nyukur sendiri. Pakai Keramasnya pakai air panas. ayam. Kalau panas cabutin ya. Ya, iya. Ayam. Iya, karena dia orang baik dari Nusantara dong. Kalau nggak baik kan Nusa Kambangan. Eh, Bener gak? Iya. bener. Ya, udahan. Enggak, tapi Nah, gue gimana? salut banget sama Mas Divo. Terima kasih Bang Dol. Asli gue salut. Berarti berapa video sudah? Enggak kayak itu kali. Ya 100 ke atas. Jadi gua punya band juga, namanya Jakarta 90. Kita pada akhirnya nggak peduli hasil di awal. Maksud gua gini, tadi Mas Jivo ngomong masalah warisan kan. Jadi minimal ya, kita kan nggak kaya banget ya. Maksud gua akhirnya bikin lagu karena Everlast, gua berharapnya itu. Kedua, gua pikirin betul tuh dulu karya gua agar minimal nanti lagu ini bisa manfaat buat anak gua aja. Nah, Jadi gua tuh nggak pernah ngerasa gua terlambat dalam berkesenian atau berbuat Iya. buat karya gitu loh. Jadi minimal gua mati kapanpun anak gua bisa dengar bahwa ini lagu bapaknya yang Ngedramin. bayarin. Oh, Enggak itu Jakarta 90 kan band sosialisasi itu. Ngebandnya gope, anggurnya 2 juta. malah nanggur. Oke, nah, Mas Jivo, apa sih kira-kira pengalaman yang paling menarik untuk diungkapkan dalam akun YouTube ini yang followernya nggak banyak-banyak banget sih? Mumpung belum banyak, jadi enak ngomong apa aja, amin. nggak diatur. Jadi gini Sa, profesi gue atau gue kan memang terlibat penuh gitu ya. Setiap saat mungkin teman-teman yang Sabtu Minggu hadir di acara pernikahan gitu, banyak tuh yang cerita-cerita lah, kayak misalkan ada di daerah-daerah, kayak misalkan teman cerita gitu ya, ada di daerah-daerah yang memang dia beda treatmentnya sama di kota nih. Kayak misalkan, nah itu juga treatmentnya beda banget tuh. Kayak misalkan pernah ada yang dibayar pakai singkong, beras. Memang di sananya kulturnya, bukan karena ini ya, Ekonomi. bukan. Kulturnya begitu. Oh, barter. Barter, Mas videoin dong, nanti saya ini biasanya pakai singkong gitu, beras. Cuman gue nggak kebayang loh, bener. Singkongnya masih mentah tapi itu. Itu bukan dibayar pakai singkong, jadi bukan video, tales. Sama kelapa ya dong. Logikanya aja. Sama bajigur. Kita Nggak apa-apa sih, budaya itu mah. Udah ya. Tapi keterlaluan amat. Emang orang berdiri pinggangnya pakai singkong. Mas. Tapi itu lu jalanin tuh. Enggak, bukan, itu gue denger cerita. Jadi orang itu pas ngomong di sini, Gue yakin juga lo kalau dapat lo tolak. Iya. Dia ngomong gini dong, Mas bikinin video dong, saya bayar pakai singkong tapi sambil nodong pakai cutter. Saya baru. Masa kita bilang kagak? Iya dah, gue bilang. Iya, enggak, sekarang lu Ya, gimana? apa singkong itu apa lagi? Beras sama ikan
ikan yang dari empangnya gitu ya. Dia mau bikin video apa ngebuang 2,5%? Bukan, Ya, maksud gue gini loh Mas. Tapi Lu jangan jahat dong. juga kan itu pure lu cuman barter, nggak ada, maksudnya nggak ada pembayaran nominal uang gitu. Ada di daerah tertentu yang memang Tapi begitu. mau ada yang ngelakuin. Ada, itu temen gue menceritakan sendiri gitu. Dia yang memang terlibat di daerah-daerah tertentu lah. Sekarang gue tanya deh, lu kan kerjanya dari hati nih, Nah, lu mau nggak? ya kan ini ya kalau beda lah. Portfolio gitu. Budayanya beda. Karena mungkin di sana udah budayanya. Oh berarti kulturnya. temen lu yang stay di sana Iya, gitu. daerah-daerah. Oh, udah nggak kaget lah ya. Udah nggak kaget. Tapi bener pakai, maksudnya kameramen bukan teropong senapan. Teropong bakal ngeliat hilal kali. Lo jangan bercanda begitu lah. Enggak, gue bingung kalau misal dipakai itu dibayarnya, itu transfer bininya pakai apaan ya? Anjing. pakai kayak keripik udah jadi. Itu orang udah tinggal di kota apa masih di pedalaman? Nggak, jadi gini ceritanya tuh, jadi gua datang ke gua melakukan workshop di daerah lah di daerah Jawa sana. Teman-temannya itu cerita ke gua, jadi mas saya pernah lo di wedding kulturnya Oh, budayanya bukan historical, gua- cerita historical. teman, dibayar pakai singkong. Berarti bukan semata-mata lo nggak kenal datang ke jasa, gue mau ini, tapi gue bayar pakai singkong ya. Tapi karena ibaratnya kayak Ya, kayak gitu mah tinggal sholat aja doh. gue mau pinsa, gue sama Iya, lo. mungkin. gitu. Gua Karena kan mungkin. kalau di daerah kan Tongkrongan lah, tongkrongan. kalau di daerah-daerah kayak Gunung Kidul sana kan Ya. guyup banget ya. Guyup banget gitu. Mungkin beberapa memang ada yang kuliah, anaknya kuliah di kota, Ya. terus balik ke situ, punya kamera, minta tolong. Nah, selain itu, mungkin sih gua kalau buat kangen-kangenan sama doi nggak cukup sejam nih, minimal 4 hari lah. Banyak harus gua ungkap, belum fakta-fakta the chips. Weh, Ya gitulah, itu cerita sejarah, proses pertemanan itu. Nah terus ada Mas Jivo ngasih beberapa foto untuk kita review, ya. Iya. Kita coba lihat ya videonya, fotonya ya, yang pertama ya, sikat. Ini fotonya. Ini bukan tangan ya Dol. Ini mah bukan tangan itu arem ya kok. Arem erek spesial itu. Enggak, ini tapi ini hasil lo ya mas? bukan. Bukan. Oh, bukan. Ini dia sampai Yang ini ini dulu, yang ini dulu. Kita bahas yang ini. Ini Ini perahu nih Dol. Di luar kepala ini perahu. bukan, ini gue juga salah. Ini bukan Mas Jivo sih. Ini maksud gue nih adat mana gitu loh mas. Karena kalau kita lihat gambarnya Apa yang salah di sini? pecinya? Itu bukan peci, itu kano itu dipakai di kepala itu. Enggak, Bego. mungkin tadi sebelum dipakai ini peci kecil kayaknya. Iya, Terus dipegang gede. Kayak peler. Maaf, Enggak, soalnya lu lihat ngeri juga lo begini. ini nawar ke WO-nya keterlaluan paling. Oke. Nah, lu besok kalau kawin jangan begitu lagi, Bro. Norak. Oke. Anjing. Terus nih yang kedua ya. Yang kedua, nih yang kedua nih, ada- kita lihat dulu. Ya, lihat. Yang kedua ya. Nah, Yang kedua ada kayaknya sih komunitas motor nih. Komunitas motor, terus motornya dibikin lambang hati gitu ya kan. Banyak sih kalau ini sih yang ini kalau yang kedua ini ngapain ya lu bego banget. ya enggak lah. Ini kan teman-temannya juga Komunitas motor. komunitas motor, pengen ikut andil gitu loh. Menyumbangkan apa yang bisa ya ini. Temen gua komunitas burung nggak dijejerin begini. Malah ada saya yang dijajarin di pelaminannya ada. Masa iya? Ada motor. banyak kan Vespa Ada. biasa. Ada juga yang kawin inian, temanya Doraemon. Oh iya, ada Hello Kitty. Masih Doraemon, jadi semuanya biru tuh. Doraemon semuanya gitu loh. Iya. Atau ke Doraemon. Terus nongol pengantinnya dari pintu Tapi belakang ada aja. yang enggak ada susananya pakai PH doang. Enggak pakai tanah, alar pada ngumpul. Dah, cukup ah. Next. Kita lihat ya. Coba lihat. Foto yang ketiga. Set. Tony Stark dong. Tony Stark. Stark nggak mau malu lagi. Ya Allah. Itu pengantinnya apa ini memang cuma nganter mempelai wanitanya, Mas? Ini pengantinnya.
pakai ini. Kayaknya dia pakai itu. Mungkin Pakai- dia ngefans sama Kenapa yang cewek nggak Wonder Woman nih? Black Iron Man. Widow kalau nggak. Ini kan di Jawa ya. Berarti temennya Iron Man-nya bukan Jarvis, Jarwo. Jawa. Jawa. Iya kan? Jarvis. Iron Man pakai helm. Dia yakin kalau nomor Iron Man itu. Ih, gila. Hah? Asli. Gua takutnya pas lagi dipajang mau kencing toh. Iya itu. Enggak. Tapi ini nggak dipajang kali pas pakai ini dipajang masa? Nggak tahu. Katanya pas dibuka bapaknya. Wah, salah. Bapak mau nyatet maksudnya. Nih kalau yang Oke, tahan. Tahan. Masuk yang ke keempat. keempat. Mas kawinnya blok mesin. Satu gelondong mesin motor. Ih, gua kadang maaf ya, bukan gua Ya, satu gelondong mesin motor. Jialing. Gila sih kalau gue bilang sih gila. Mesin jialing tuh dong. Hah? Mesin apa? Enggak, ini Satria ini. Satria. Ciaduh. Satria Begitar. Tapi ini nggak lama kayaknya dia dicerai sama bininya. Emang apa? Mau ngapain? Orang mah seperangkat alat sholat. Oh, motor. Dia mekanik kali. Oh. Iya tetep aja sih Nggak kalau tau. gua bilang sih kalau yang kayak gitu sih. Katain aja nggak apa-apa toh. Ayo cari bahan yang lucu. Ya kok Nggak. bisa? Mesin. Pede banget gitu ya. Iya. Tapi sih kalau buat gua nggak ini lah. Ya tapi gua waktu gua married ya, gua juga bikin ide-ide gila gini dong. Sempet. Arts. Jadi gua bikin satu seremoni yang di tengah pernikahan gua semuanya gua gelapin terus nonton video gua gitu. Oh iya itu kan ada. Tapi nggak gelap-gelap banget, gua sampai mati tuh, redup segedung. Orang pas lampu dinyalain, Beberes. tamu gua salah mempelainya, bukan istri saya nih dia bilang, beda orang. Orang tamu ada yang lagi Lagi nyuap, makan. lagi nyuap rendang, katanya bukan rendang jadinya sendal. Kalau pas gelap itu gua udah ada. Ada lo? Ada, gua di situ ada. Gitu loh. Ya kalau itu sih masih wajar lah. Cuman kalau ini sih kayaknya Terlalu konyol. iya. Lu aneh tidak aja. melibatkan agama. Iya. Ini kan Takut. sakral lah ya, pernikahan dalam Ya mungkin obsesi ya, iya. obsesi yang Yang mungkin buat lampu. Bukan Sakral. itu saklar. Oh, saklar udah ganti. Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya ya. Yang kelima Kelima. apa tuh? Lihat. Cup. Gitu loh. Oh, dua mempelainya kanan kiri. Maksudnya gimana? Ini brake-nya ketinggian dong. itu make upnya Oh, bukan ini, bukan dua, Pakai langsung tekan. nikah dua. pakai tepung sagon. lagi ngeprank jadi pocong. Iya lu ngeri lu mukanya lu. Putih banget, Tangannya lu lihat. hitam. Tangan Ini tangannya dia. Oh ini konsepnya Ini donat, kan? Bang, Oh, itu. donat. oh, Donat ini. Bukan. Itu masih boxy dong. Belum naik warna. ini yang namanya cerah berawan. Cerah berawan, iya kan? Ini temanya BMKG. Cerah berawan ya ini. Mukanya putih banget kayak temboknya orang kaya. Maaf ya, itu kan bercanda aja, kita nyari konten doang ini. Yoi. Terus yang ke-6 ya? Yang keenam, nih lihat. Set. Anjir. Kasih lihat ya. Nih, udah ada Joki motor. Drak. kayak burung kausari ya dong. Lihat yang ini. Kayak merak. Enggak, maksud gua ide sih sah-sah aja liar ya, cuman pakai nalar lah gitu. Tolol banget. Sampai sih. Nggak, mungkin gini kalau Dia ketemunya di trek Trek-trek. kalau lu kan anak musik, Nggak. nggak terlalu ribet, mungkin bawa gitar listrik atau Kagak drum. juga. Enggak, udah Iya mencerminkan, iya kan? sah-sah aja sih. Iya, kalau motor tapi sih ini lebih wajar daripada yang tadi mas kawinnya. Mesin. Gelondong mesin. Iya kan? Motor curian kali dibongkar. Iya, kalau ini masih masuk akal. Oke, next. Terakhir nih, Oh ini. fiction dong. Ya ini yang motor naik ke pelaminan. Nah, ini mending dah. Orang tua mah dilupain, motornya lu pikirin. Kayaknya nyiksa ya. Nyiksa yang gotong motornya. Gue sih gak mungkin. Enggak sih, gua nggak kepikiran kalau sampai kayak gini. Walaupun gua gila touring, gila motor, enggak lah, nggak sampai lah gua nggak begini. Ya itu sih masing-masing orangnya aja. Masing-masing. Tapi sih kalau gua kurang pede. Ya, gitulah teman-teman.
singkat cerita tentang kita. Mungkin nanti kalau Mas Jivo balik lagi ke Jakarta kita bakal bikin konten lagi. Banyak banget, itu bahannya masih pada numpuk belum kita bahas, tapi karena keterbatasan gue juga takut teman-teman yang nonton kita ke bawah suasana yang nggak nyetem sama kita nggak tahu juga kan. Jadi yang penting kita udah info, kita bakal berkesenian lagi, siap ngapa lanjut lagi. Support kita, dukung kita, tonton aja udah. Yang baik diambil, yang nggak baik ya diomongin aja di belakang kayak yang lain. Mas Jivo, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Makasih. Thank you banget Bang Udau. Tok. Yuk. Thank you. Nato, thank you, kita ketemu lagi. Semoga segera ada revisi bumper ya, biar orang-orangnya jelas. Yang nggak jelas ya tinggalin aja. Oke, thank you teman-teman. Terima Siap kasih. ngapa? Pamit. Yang nggak siap Siap ngapa? ya Pamit. ngapa-ngapa. Iya nggak siap ya ngapa-ngapa. Bye.